Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 027. Tuan Muda. Tanya Bapak Asgardian. Ia jawab Bran. Mereka berbincang tampak akrab. Walaupun Bran anak bos besar. Karena sebelum Bran berangkat ke luar negeri, Bapak Asgardian sering dipanggil almarhum datang ke rumah. Setelah lama berbincang, akhirnya Maisie bersama Bran pamitan untuk melanjutkan perjalanan. Hari itu memang rencana mereka berdua mau mengunjungi semua perusahaan. Namun karena cuaca kurang bagus, padahal pagi tadi cuaca sangat cerah, mereka memutuskan untuk pulang saja. Di dalam perjalanan, Maisie mengajak Bran untuk cari tempat bersantai dulu. Tapi Bran lebih memilih istirahat di rumah. Tiba di rumah, mereka kumpul di ruang keluarga. Bran merasa tidak enak kalau terus tinggal di rumah ini. Walaupun itu dulunya rumah kedua orang tuanya. Karena sudah ada yang tinggal di sana, yaitu Maisie. Apalagi rumah itu sudah atas nama milik Maisie. Akhirnya Bran meminta untuk cari kontrakan. Ia merasa tidak ada benarnya kalau ia tetap tinggal di sana. Mendengar apa yang dikatakan Bran, ia mau mencari rumah kontrakan. Maisie langsung terkejut. Kenapa tiba-tiba Bran mau tinggal di rumah kontrakan? Apakah dia tidak nyaman tinggal di rumah ini? Padahal dari kecil bahkan dia dilahirkan di rumah ini. Apakah Bran tidak senang karena ia tinggal di sini, kata Maisie dalam hati. Tapi ia diam dan tertunduk saja. Melihat gestur Maisie berubah, Bran mencoba untuk memberi penjelasan. Kenapa kamu diam? Dan sepertinya kamu ada merasa bersalah dengan saya. Padahal itu tidak, kata Bran. Saya mau tinggal di rumah kontrakan. Karena saya serba salah tinggal bersama. Padahal kita belum suami istri. Jelas Bran. Kecuali rumah ini belum pindah kepemilikan sama kamu. Mungkin bagi saya itu biasa saja. Jadi kamu merasa kecewa dengan almarhum mewariskan rumah ini kepada saya? Tanya Maisie agak ketus. Saya tidak sedikit pun kecewa sama almarhum papa. Tapi bagi saya tidak tepat lagi untuk tinggal di sini selama kita belum ada ikatan. Jelas Bran. Jadi maunya bagaimana, tanya Maisie. Saya hanya mau cari rumah kontrakan. Maisie terdiam. Padahal ia baru pertama kali merasakan cinta dan perhatian dari lelaki yang ia dambakan. Memang kita belum menikah. Kita tinggal satu rumah. Tetapi kita tidak satu kamar, kata Maisie. Benar katamu itu, sayang. Maisie terpana mendengar kata sayang. Karena Bran pertama kali memanggil ia sayang. Kalau hanya itu alasan kamu, saya bisa terima. Tapi kalau sebab kamu mau keluar dari rumah ini karena ada rasa kecewa atau mau menghindar dari saya, maka saya tidak bisa terima. Jadi lebih baik saya yang keluar dari rumah ini. Jelas Maisie. Sebab semua harta yang di atas namakan nama saya itu belum sepenuhnya milik saya. Karena ada surat wasiat itu. Tidak sedikit pun niat di hati saya merasa kecewa ataupun mau menghindari apa yang pernah kita janjikan, kata Bran. Baiklah kalau kamu belum mau tinggal di rumah ini karena alasan belum enak tinggal satu rumah, saya ikhlas kamu pindah rumah. Tapi saya tidak ikhlas kalau kamu tinggal di rumah kontrakan, kata Maisie. Jadi bagaimana kalau tidak di rumah kontrakan? Padahal saya belum punya rumah, jawab Bran. Saya tinggal di sini di rumah mewah. Di luar sana, anak kandung dari orang punya rumah yang saya tempati. Dia tinggal di rumah kontrakan. Di mana hati nurani saya, jelas Maisie. Bran hanya diam saja. Jadi besok kita cari rumah yang mau dijual, kata Maisie. Baru kamu boleh keluar dari rumah ini. Kalau memang kehendak dan keputusanmu, saya ikut saja, kata Bran. Jadi kita sudah sepakat. Besok kita lihat ada apartemen mau dijual. Kalau itu belum terjual dan juga tidak jauh dari sini, kata Maisie. Hari sudah malam. Mereka memutuskan untuk tidur karena besok mereka akan pergi.
Waktu telah berlalu. Hari sudah pagi. Sarapan sudah selesai. Mereka pun bersiap-siap untuk berangkat. Karena jarak dari rumah mereka tidak terlalu jauh. Hanya butuh waktu setengah jam. Di perjalanan mereka banyak diam. Apalagi Maisie. Karena ia sebenarnya merasa berat Bran akan pindah dari rumahnya. Tapi harus bagaimana lagi? Itu pun karena alasannya tepat. Setiba di alamat yang dituju. Karena nasib belum berpihak. Apartemen itu pun sudah terjual. Bagi Maisie merasa bersyukur. Tapi bagi Bran suatu kekecewaan. Tiba-tiba handphone Maisie berdering. Ternyata Bapak Asgardian yang menelpon. Ia pikir kenapa Bapak Asgardian menelpon. Ternyata Bapak Asgardian memberi informasi ada rumah yang mau dijual. Di kawasan perumahan elit. Karena sebelum tidur semalam ia sempat kirim chat kepada Bapak Asgardian. Ia bertanya adakah rumah yang mau dijual. Mereka langsung berangkat menuju alamat yang dikasih Bapak Asgardian. Yang mau dijual. Mereka langsung berangkat menuju alamat yang dikasih Bapak Asgardian. Mereka pun tiba di depan gerbang perumahan. Semua bangunan di dalamnya mewah dan tinggi. Mereka pun meminta izin kepada security yang berjaga. Bran langsung bertanya di mana alamat rumah yang sedang mereka cari. Ternyata letak rumah itu tidak jauh dari pintu gerbang. Hanya berjarak 2 bangunan saja dari mereka sekarang. Bran langsung saja mengarahkan mobil ke depan rumah tersebut. Bran langsung saja menekan tombol bel. Ada seorang perempuan setengah baya yang keluar. Dan bertanya, mau cari siapa? Bran langsung bertanya tentang benarkah rumah ini mau dijual. Ibu itu langsung mempersilakan Bran sama Maisie untuk masuk. Ternyata ibu itu asisten rumah tangga. Silahkan duduk dulu kata ibu itu. Tunggu sebentar saya panggil nyonya dulu. Belum lama keluarlah istri dari pemilik rumah. Mereka berbincang-bincang. Akhirnya Bran bertanya kebenaran informasi. Ibu itu langsung menjawab. Informasi itu benar. Mereka berembuk. Maisie dan Bran pun sudah merasa cocok dari tempat sampai dengan harga. Maisie langsung menghubungi pegawai notaris. Tempat almarhum Bapak Marzegas menitipkan dokumen kemarin itu. Untuk hadir ke rumah di mana keberadaan Maisie dan Bran sekarang. Pegawai notaris itu. Kebetulan ia lagi di luar mengurus dokumen juga. Tidak terlalu lama, pegawai notaris tiba juga di perumahan elit yang dimaksud. Maisie bercerita bahwa ia akan membeli rumah ini. Dan ia minta tolong diurus semua dokumennya. Kalau sudah selesai antar ke rumah kata Maisie. Seminggu telah berlalu. Semuanya sudah beres. Pada akhirnya Bran langsung menempati rumah baru. Yang mereka beli berdua. Tanpa sepengetahuan Bran, Maisie sudah menyiapkan 2 asisten rumah tangga di rumah itu. Tidak terasa sudah 1 bulan Bran tinggal di sana. Tetapi mereka sering berjumpa. Semua kebutuhan Bran tidak dikurangi sedikit pun oleh Maisie. Di suatu ketika Bran datang ke rumah Maisie. Maisie hanya bertanya, sampai kapan kita terus begini? Tetapi Bran belum bisa menjawab. Melihat Maisie wajahnya langsung berubah. Bran pun langsung menjawab. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan menonton video terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.